anak-anak kelas 3, bertemu lagi dengan Bu Pipit dalam video pembelajaran kali ini ya. Bu Pipit kali ini mau mengajarkan video tentang Yusuf gitu ya, mau menjelaskan materi tentang kisah Yusuf. Kalau minggu lalu sudah ada kisah Yakub, sekarang kita belajar tentang kisah Yusuf. Nah, Yusuf yang berhasil menjadi penguasa di Mesir. Oke, sebelum masuk cerita Yusuf, Bu Pipit mau bertanya, pernahkah saya mengalami kesulitan dalam hidup saya gitu ya? Pasti pernah ya. Teman-teman, anak-anak pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan, cuma mungkin beda-beda kesulitannya. Apakah saya pernah menyerah dengan kesulitan yang saya hadapi? Tidak ya. Tuhan mengajarkan agar kita jangan menyerah, tetap semangat ketika menghadapi kesulitan. Harus percaya bisa menghadapi. Karena apa? Tuhan itu menyertai kita, saudara ya. Jadi dia di penjara karena dia menolak ajakan perbuatan jahat oleh saudaranya gitu ya. Jadi sudah kesulitannya tuh macam-macam dihadapi oleh Yusuf itu, tapi Yusuf tetap coba semangat. Nah, lalu suatu hari di Mesir ya, jadi tadi Yusuf masih di dalam penjara ya. Di Mesir ini tadi rajanya namanya Firaun. Firaun itu suatu ketika dia bermimpi ya, dalam mimpinya tuh aneh, bahwa mimpinya itu ada 7 ekor sapi kurus gitu ya, memakan 7 ekor sapi gemuk ya. Jadi ada 7 ekor sapi kurus yang memakan 7 ekor sapi gemuk. Ini Firaun aneh, mimpiku ini artinya apa gitu ya. Dia menyuruh pengawalnya untuk cari seseorang yang bisa menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi itu mengartikan mimpi. Pengawalnya menuruti perintahnya Firaun. Dia cari di mana-mana orang bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun ini. Tapi ketika dia mencari orang yang bisa mengartikan mimpi ini, tidak ada yang bisa. Suatu ketika dia malah semakin takut. Artinya mimpiku apa ya gitu. Dia penasaran. Firaun ya. Oke, dia langsung datang ke istana Firaun ya. Jadi Yusuf datang ke istana Firaun untuk mengartikan mimpinya Firaun. Yusuf mengatakan apa? Bahwa mimpi raja ini adalah nanti raja akan ada 7 tahun masa panenan itu berlimpah. Tetapi setelah itu 7 tahun pula akan terjadi masa kekeringan yang sangat hebat. Gitu ya. Artinya mimpinya raja, jadi 7 tahun masa panenan berlimpah. Setelah itu akan terjadi 7 tahun juga masa kekeringan, tidak ada panen gitu. Wah, dia sangat bersyukur sekali sampai Firaun ini bisa mengartikan mimpinya untuk menjadi seorang penguasa yang mempersiapkan masa kekeringan selama 7 tahun itu nanti. Oke, si Yusuf kemudian dipercayai menjadi seorang penguasanya di Mesir karena telah berhasil menafsirkan mimpinya Raja Firaun. Nah, Yusuf bekerja dengan giat setiap hari, dia mempersiapkan masa kekeringan itu ya, masa di Mesir setelah tadi dia menghadapi berbagai kemalangan dalam hidupnya. Oke, ini ya, Yusuf dijual oleh saudaranya. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir oleh pembelinya yang bernama Potifar dan dijadikan budak ya. Oke, Yusuf dibeli oleh Potifar dan dijadikan budak. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara Mesir karena ia menolak ajakan majikannya untuk berbuat dosa. Oke, tadi ya, Yusuf dimasukkan ke penjara karena apa? Dia menolak majikannya untuk diajak berbuat dosa. Lalu Yusuf dibawa ke istana Firaun untuk apa? Untuk menafsirkan mimpinya Raja Firaun ya. Dibawa ke istana untuk menafsirkan mimpi. Apa arti mimpi Firaun tadi yang 7 lembu kurus menelan habis 7 lembu gemuk? Lembu itu sapi ya. Jadi 7 sapi kurus memakan habis 7 sapi gemuk. Artinya adalah apa? Selama 7 tahun Tuhan akan melimpahkan berkat panenan yang melimpah di Mesir. Tapi sesudah itu akan datang musim kering selama 7 tahun juga. Nah, ini artinya mimpi Raja Firaun yang ditafsirkan atau diartikan oleh Yusuf tadi. Karena itu karena mengikuti rencana Tuhan, maka Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Oke, betul tadi. Yusuf tidak menyerah, hingga akhirnya Yusuf berhasil menjadi penguasa di Mesir. Lalu Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan. Betul, dia tadi jadi orang yang tetap tabah, tetap setia, sampai akhirnya dia berhasil melewati penderitaan ya. Nah ini, Yusuf tabah dan setia pada jalan Tuhan.
sehingga dia berhasil menjadi penguasa ya, dia berhasil menjadi penguasa di Mesir setelah dia berhasil mengartikan mimpinya Raja Firaun. Kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Namun kita harus menghadapi kegagalan itu dengan semangat juang yang tinggi ya. Tetap semangat ya, walaupun kadang kita masih belum berhasil kalau belajar misalkan. Dan Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Tidak boleh gampang mengeluh, tidak boleh gampang berputus asa. Kita harus berusaha dulu. Karena apa? Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap orang. Kalau orang itu mau berusaha seperti siapa? Yusuf tadi. Sehingga apa? Tuhan akan menyertai kita. Maka dari itu, hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah semangat pada jalan Tuhan seperti teladannya Yusuf. Oke, gitu ya anak-anak ya. Kalau kita mau berjuang bisa berhasil seperti Yusuf. Jadi anak tidak gampang mengeluh ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi penderitaan. Harus berusaha dulu. Harus berusaha dulu agar bisa berhasil ya. Belajarnya yang rajin nggak apa-apa, dipaksa untuk belajar agar apa? Kita bisa menjadi anak yang berhasil gitu ya, karena Tuhan tadi menyertai kita seperti si Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat video dari Bu Pipit. Tetap semangat, selamat belajar. Tuhan memberkati.